Ini dia, Venia. Dia seorang auditor. Dia merasa kerjaannya sangat menumpuk, dan waktu deadline pun sudah mengejarnya, hingga dia pusing untuk mengerjakan yang mana dulu. Karena itu, dia selalu mengabaikan prosedur audit terkait siklus akuisisi modal dan pembayaran yang tepat. Akibatnya, kesalahan pertama, ia tidak melakukan pengecekan transaksi hutang secara teliti. Kesalahan kedua, ia tidak melakukan verifikasi modal dan saham. Dan kesalahan terakhir, opininya jadi tidak sesuai. Akibatnya, dia kehilangan citranya sebagai auditor dan ia pun diprotes oleh investor. Nah, jangan kayak Venia ya teman-teman. Kalian harus jadi auditor yang profesional. Maka, lakukanlah ini kalau kalian mau jadi auditor yang berkelas. Ini kan. Dalam audit akuisisi modal dan siklus pembayaran, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, audit wesel bayar dan beban bunga terkait untuk menggambarkan modal berbunga. Dan yang kedua, audit saham biasa. Modal disetor melebihi nilai nominal, dividen, dan laba ditahan untuk menggambarkan akun ekuitas. Dalam audit, ada 4 hal mengapa siklus ini perlu dilakukan proses audit. Yang pertama, relatif sedikit transaksi yang memengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Yang kedua, ada pengecualian atau kesalahan penyajian, suatu transaksi tunggal dapat bersifat material. Dan yang ketiga, ada hubungan hukum terjadi antara entitas dan pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan. Dan yang keempat, ada hubungan langsung terdapat antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Setelah kita mengetahui mengapa siklus ini penting untuk diaudit, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui akun-akun apa yang harus kita audit. Nah, yang pertama adalah catatan pembayaran, yang kedua kontrak yang harus dibayar, yang ketiga hipotek yang harus dibayar, yang keempat obligasi yang harus dibayar, yang kelima biaya bunga, yang keenam bunga yang harus dibayar, ketujuh pengalokasian laba, 8 saham treasury, 9 dividen, 10 uang utang tunai bank, 11 modal disetor, 12 laba ditahan, dan yang terakhir saham modal. Selanjutnya, kita akan membahas audit catatan utang. Tujuan kita melakukan audit catatan utang untuk mengetahui pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi. Dan yang ketiga, kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga yang harus dibayar dinyatakan dengan tepat. Setelah kita mengetahui tujuan audit catatan utang, apa sih yang perlu kita uji? Yang pertama, pengujian penerbitan wesel dan pembayaran kembali. Yang kedua, menguji rincian saldo. Dalam pengujian catatan hutang, kita perlu mengetahui terkait prosedur analitis. Yang pertama, hitung ulang perkiraan biaya bunga pada dasar suku bunga rata-rata dan total wesel bayar. Nah, bertujuan untuk mengetahui kesalahan penyajian pada beban bunga. Yang kedua, kita harus melakukan pembandingan rata-rata dari tahun sebelumnya untuk mengetahui kelalaian dan kesalahan pencatatan. Yang ketiga, yaitu membandingkan total saldo wesel bayar, bunga, dan bunga yang masih belum dibayar untuk mengetahui kesalahan penyajian. Dalam proses audit catatan hutang itu sama seperti audit pada ekuitas dan saham. Dalam proses audit ekuitas, ada hal yang perlu kita verifikasi sebagai auditor.
Yang pertama, modal dan saham biasa. Yang kedua ada modal disetor melebihi nilai nominal. Dan yang ketiga ada laba di saham dan dividen terkait. Untuk tujuan audit ekuitas tidak jauh berbeda dengan audit reservoir. Selanjutnya kita akan membahas tentang audit saham. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengaudit saham. Yang pertama adalah transaksi saham modal yang dicatat terkait kelengkapan. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat terjadi secara akurat. Yang ketiga, persediaan modal dicatat secara akurat. Dan yang keempat adalah modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar. Selain itu, kita perlu juga untuk memperhatikan audit dividen dan audit dari laba di saham.